Tapi sebelumnya tolong semuanya di-subscribe dulu ya YouTube-nya dan di-like dulu ya. Selalu ingatkan untuk subscribe dan selalu di-like. Hari ini judulnya adalah konspirasi teori, saudara ya. Mengerikan sekali dengan konspirasi teori ini, karena gara-gara konspirasi teori ini maka berujung dengan 6 juta orang Yahudi dibunuh, saudara ya. 6 juta orang Yahudi dibunuh ini adalah salah satu akibat dari konspirasi teori, saudara ya. Tuduhan bahwa orang Yahudi ini adalah perancang konspirasi teori. Endingnya ke sana, gila ya. Memang gila ya, dunia ini memang gila. Freemason, ya salah satunya Freemason yang menjadi tuduhan ya, kayak Pak David Supangat, siapa lagi itu di Indonesia yang suka nuduh-nuduh itu, saudara ya. Saudara, kalau Anda melihat konspirasi teori, Anda akan lihat mata satu ini ya, mata satu yang ada di uang dolar Amerika dan ada di banyak simbol-simbol di dunia ya, mata satu ini. Dan cerita tentang konspirasi teori ini adalah sebuah cerita untuk menuju akhir zaman ya. Bagaimana tatanan dunia New World Order seperti yang ada di dalam Wahyu 13 ini, saudara ya. Ada New World Order. Nah, New World Order ini menjadi momok bagi seluruh dunia orang-orang beragama. Ya, kenapa? Karena orang-orang beragama, ya baik Kristen maupun Islam, menuduh bahwa dunia sedang menuju kepada New World Order, saudara ya, baik Islam maupun Kristen. Orang Yahudi bagaimana? Orang Yahudi tenang-tenang saja, saudara. Makanya yang dituduh akhirnya orang Yahudi. Wedan, saudara ya. Makanya yang dituduh orang Yahudi akhirnya. Kasihan ya, pokoknya apa-apa salah orang Yahudi, saudara. Apapun yang terjadi di dunia ini, perekonomian rusak, orang Yahudi. Wabah pandemi, orang Yahudi kemarin ya, ngeracunin sumur di seluruh Eropa. Black Death itu karena kalau mati itu terus ada spot-spot hitam gitu ya, namanya seperti penyakit apa namanya sampar yang menular gitu ya. Wah, itu the Black Death. Nah, lalu orang Yahudi dituduh ngeracunin sumur. Terus sumurnya dites, ada racunnya. Oh, ini orang Yahudi. Bukan, saudara. Ada banyak faktor, tapi bukan orang Yahudi. Memang akhirnya beracun. Waktu itu dites beneran dan beracun. Tapi bukan orang Yahudi yang menyebabkan. Kadang-kadang pengaruh kosmis, apa segala macam ya, dari hasil orang-orang saintis. Tapi nggak didengar. Para saintis ini udah nggak didengar lagi. Nah, karena para saintis ini memberikan satu yang nalar, orang nggak mau dengar, maka yang namanya teori konspirasi adalah sebuah antitesis dari penelitian para saintis yang tidak bisa dijelaskan alasannya karena nggak punya akses. Tetapi itu bisa dengan nalar, katanya ya. Anda lihat ini ya, dari vaksin. Vaksin ini adalah bagian dari konspirasi. Terus dari vaksin, mulai dari sipilis, cacar, campak, ya termasuk BCG itu tadi, vaksin polio termasuk, saudara. Oh, itu bagian dari konspirasi teori. Nggak usah divaksin. Orang-orang Islam itu menolak, saudara ya, nggak mau tuh yang di Aceh itu kan, nggak mau suntik polio. Akibatnya apa, saudara? Ada satu desa di Aceh, semua anak-anaknya kena polio, saudara. Tahu nggak cerita itu, satu desa kena polio? Ada gereja yang anti vaksin corona. Akhirnya kena corona, pada mati semua saat pendeta sisan. Terus ada masjid yang tidak mau lockdown, ya tidak mau melakukan lockdown pribadi. Satu masjid itu kena corona semua, mati semua, saudara. Gereja juga sama itu ya. Ayo berbahasa roh, kita lawan dengan bahasa roh, katanya Niko. Mati semua, wakilnya mati. Untung Nikonya nggak mati, saudara ya. Kenapa, saudara? Karena kebodohan, ya. Jangan divaksin, karena nanti kalau divaksin kamu namamu tercatat di dunia internasional New World Order. Ya kan, ini contohnya, contoh vaksinnya itu kan. Tuh lihat, nama kamu dicatat nanti di situ. Saya punya di handphone saya ya. Di handphone saya.
Jadi saya kalau naik pesawat atau mau pergi kemanapun, saya cuma tinggal cetek aja. Saya masuk ke restoran manapun, mau lagi wabah begitu, saya tinggal cetek aja. Jangan nanti kamu itu adalah tanda antikristus, katanya kan. Wah, semuanya bilang itu. Saya dibujuk saudara ya, lalu saya di broadcast ya, dijelek-jelekin karena saya bilang kamu ayo divaksin, ayo divaksin. Saya pernah bilang bikin seminar itu kan, jangan takut divaksin. Lalu ada pendeta Indonesia di Belanda marah-marah saudara ya. Ya makanya saya di blacklist saudara ya. Salah satunya gara-gara itu ya, gara-gara saya kamu sesat ini, ngajari antikristus ini. Pertanyaan saya cuma satu, waktu kamu disuntik di kanan apa di kiri? Kalau waktu kamu disuntik di kiri, udah nggak usah kebanyakan cincong, nggak usah kebanyakan pusing. Kecuali kamu disuntiknya di tangan kanan. Boleh kamu curiga loh ya. Kalau saya mau di kanan mau gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena yang disuntik bukan 666 kan, cairan. Oh cairan itu ada microchip cair. Waduh, itu Bill Gates sudah mengakuinya, katanya begitu kan. Wah, ini Bill Gates ini yang bikin corona. Nyatanya dia 5 tahun sebelum corona, 2 tahun sebelum corona, dia sudah bikin simulasi, dia sudah bikin ini, bikin lah. Ketika saya kasih tahu nanti KC 10 tahun, lalu si Sanggam bilang, jangan-jangan polisinya dengar dari Pak Paun, makanya KC dihukum 10 tahun. Ya kan itu kan pertanyaannya loh. Saya ngasih tahu, bukan saya menyuruh. Kan dibolak-balik kan, orang-orang kan bisa berpikir begitu kan. Nah, inilah konspirasi teori ya. Konspirasi adalah sebuah penjelasan dari satu kejadian atau situasi di mana ada konspirasi dari kekuasaan dan orang-orang jahat. Nah, seringkali tujuannya adalah tujuan politik. Makanya tadi endingnya adalah New World Order. Nah, kata konspirasi itu dari dua kata, kon dan spirer. Ya, artinya nafasnya bersama, satu udara. Nah, kalau Anda bilang saudara, ya saudara, saudara, saudara itu saudara, satu kandungan itu kan, perut ibumu itu kan ada satu udara, namanya satu udara, saudara, saudara, saudara. Nah, ini juga sama ya, bernafas bersama. Kita menghirup udara yang sama, nah itu konspirasi namanya. Menarik ya. Ya, konspirasi adalah penjelasan atau satu peristiwa atau situasi menyatakan ada konspirasi dilakukan oleh sekelompok orang berkuasa dan jahat, terutama bermotif politik. Ya, padahal sebetulnya ada penjelasan lain yang lebih mungkin daripada kamu mengarang-arang konspirasi. Sebetulnya ada penjelasan lain, saudara ya. Tipenya ya, tipikal banget ya, kurang bukti, nggak ada buktinya. Seringkali orang-orang yang penganut teori konspirasi kayak Dharma Porongkun selalu bilang apa? Ya kita tidak bisa membuktikannya, tetapi kita bisa menalarnya. Kita bisa melakukan, kita kan diberi nalar oleh Tuhan, katanya dia kan. Ajaib ya saudara ya, nggak ada buktinya. Cuman gonta-ganti gatuk ya lama-lama gatuk, kayak dukun. Retorika, ya konspirasi teori itu penuh dengan retorika. Retorika itu cuma pokoknya ababtok saudara ya, yang mengeksploitasi beberapa bias pemikiran, nah, logical fallacy. Orang-orang penganut teori konspirasi ini, dia kalau ngalar, wah kelihatannya ngomong itu bisa nyambung semua, saudara. Masuk akal ya, di kota-kata bisa masuk akal. Barcode, wah zaman dulu ya, lihat ada barcode. Nah, lihat barcode ya, saudara. Ini contohnya nih. Ini ya, ini 6. 2 garis lurus itu 6. 1 garis tebal itu 3. Ini yang kedua. Ini 9. Ya, ini 1. Contoh ya. Jadi kalau ada gini itu artinya akan 6. Jadi ini 1, ini 2 ya, 3. Ini adalah angka 6, 6, 6. Karena 2 garis lurus itu adalah 6. Lalu barcode itu dipisahkan jadi 2 bagian kanan dengan kiri. Ya, induk dengan bilangan pecahannya. Lalu masing-masing dibagi dengan 2 garis lurus. Yang sebetulnya adalah angka 6 ini kan. Ini kan angka 6 kan. Jadi 6, 6, 6. Semua barcode begitu saudara, polanya 6, 6, 6. Selalu ada polanya nih, 6. Ini juga sama kan? 6, 6, 6. Tuh kan, 666, antikristus. Ya, di dalam Wahyu 13 ya. Contoh ya, itu gonta-ganti gatuk. Ya, salah satu gonta-ganti gatuk. Sistematik konspirasi, ya, konspirasi ya tersistematis ya saudara ya. Waduh, tersistematis ya, misalnya nih,
Oh, ini orang Yahudi, ya, oh Freemason, komunis, gereja Katolik. Wah, gereja Katolik jadi korban sudah dituduh adalah pembuat sebuah konspirasi. Padahal antara gereja Katolik dengan Freemasons ini dalam tanda kutip musuhan, saudara. Ini kan, ini kan logika yang compong ini, saudara ya. Orang Yahudi, Freemasons, ya komunis dan Katolik. Ini adalah empat yang berbeda. Apakah gereja Katolik mendukung Yahudi? Enggak, saudara. Baru kemarin Paus bilang orang Israel berhak membela diri. Sebelumnya gereja Katolik selalu against Yahudi, saudara. Selalu against Israel. Gereja Katolik adalah gereja yang menolak adanya Sionisme. Kalian para kadrun dengar ya. Gereja Katolik adalah gereja yang menolak Sionisme, Israel kembali, orang Yahudi kembali ke tanah Israel, saudara. Ya. Anda kan nggak pernah dengar kan, karena kamu dengarnya dari ustadz-ustadz bodoh, ya kan, yang nggak ngerti sejarah. Gereja Katolik itu menolak gerakan Sionisme ya. Baru Paus Francis ini yang mengatakan dengan jelas bahwa orang Israel berhak membela diri. Baru Paus Francis. Komunis dengan Katolik nggak mau, nggak rukun, saudara. Karena bagi komunis agama itu adalah penghalang dari kebangkitan komunis. Karena agama itu dikuasai oleh kaum borjuis. Lalu apalagi, saudara, Freemason. Freemason dengan gereja Katolik ini berlawanan, saudara ya. Ada satu bagian dari gereja Katolik yang kompromi dengan Freemason. Tetapi secara umum anggota Freemason itu anti agama. Makanya orang Islam juga benci banget sama Freemason. Ya, anti agama, saudara ya, Freemason ya. Karena mereka membentuk satu nilai-nilai sendiri. Ya, mereka punya nilai-nilai sendiri, humanisme. Humanisme adalah bagian dari Freemasonry, saudara ya. Illuminati, nah, bagian dari Illuminati, New Age Movement, itu ya, Greenpeace, itu bagian dari Freemason. Yahudi, wah Yahudi ini sama komunis. Nah, ini 50-50 ya, karena Yahudi itu banyak di Rusia ya, saudara ya. Tetapi Yahudi itu menjadi korban dari komunisme, saudara ya. Korbankan pada kenyataannya. Nah, Yahudi lebih dekat kepada Freemason. Nah, ini masalahnya, saudara. Yahudi itu sangat dekat dengan Freemason. Hampir semua orang Yahudi, hampir semua pengusaha, semua artis, semua lawyer Yahudi, itu adalah anggota Freemason. Itu masalahnya, saudara. Nah, ini dia. Ada super konspirasi teori ya, ada super konspirasi ya yang saling bertumpang tindih satu sama lain, pokoknya ribet dan tidak pernah bisa dijelaskan. Lalu teori konspirasi ini mempengaruhi orang dalam psikologikalnya, motif psikologinya orang ya, saudara ya, tersebar ya, saudara ya. Mereka menyebarkan ini tadi ya, ide-ide sehingga orang itu mengalami ketakutan, terintimidasi, orang itu mengalami satu paranoia, ya kan? Secara psikologis, saudara ya, membayang-bayangi. Jadi ada tekanan-tekanan sosial, ada aksi sosial, demo, ya. Mereka bikin gerakan seminar-seminar. Gereja-gereja itu kan kayak David Supangat, termasuk si Timotius Hardono, itu penganut ini semua nih, saudara ya. Yang secara psychological dan secara sosiologi, ya, secara sosial, mereka melakukan tindakan-tindakan perlawan. Paranoia di dalam kejiwaannya. Jadi ada teknologinya pokoknya ya untuk ini yang membuktikan bahwa ini adalah konspirasi. Termasuk pendaratan di bulan, global warming, vaksin, ya konspirasi tadi ya. Aduh, cancer. Oh, ini obat cancer sebetulnya sudah ditemukan. Tapi ini bagi MLM paling demen ini, saudara ya, yang jualan MLM ini kan. Selalu cerita nomor 4 ini nih. Ini obatnya sudah ditemukan. Inilah yang ini rahasia dibocorkan kepada ini, hebat orang sampai mau dibunuh gara-gara dia membocorkan ini. Wah, ceritanya hebat sekali, saudara ya. Ceritanya pasti gitu, dengerin saya. Jadi dia jualan, atau dia sendiri mati kena kanker. Kamu kenapa enggak minum sekali minum 1 botol ditelen sama botol-botolnya, saya bilang begitu kan. Salah itu papamu itu. Harusnya kamu minum obat itu sak botol-botolnya ditelen, nanti sembuh kankernya. Ini ya, saudara, pendaratan di bulan ini ya. Aduh, ini konspirasi katanya ini adalah film Hollywood, saudara ya. Ini bumi datar nih kan. Ini bumi itu bentuknya seperti ini, yang benar. Dulu, sebelum tahun abad ke-14, sebelum abad ke-13 malah ya, sebelum perang salib selesai,
seluruh dunia yakin bahwa bumi itu datar, saudara. Nggak yang Islam, nggak yang Kristen, nggak yang ateis, nggak yang beragama. Sampai akhirnya ada orang-orang nekat yang mencoba membuktikan bahwa bumi itu adalah bulat. Mulai yang kita kenal ya, Amerigo siapa itu ya, yang menemukan Amerika itu kan, Columbus termasuk, ya kan? Termasuk imperialisme Inggris 3G, Golden, Gospel, Glory, and Gold, ya kan? Itu kan mereka ini bisa membuktikan perjalanan ke Alaska, segala macam itu ya. Itu membuktikan bahwa bumi itu bulat di abad ke-14, 15, 16. Sudah final bahwa bumi itu bulat, saudara. Lalu 300 tahun kemudian, para penganut bumi datar ini, itu konspirasi dari Dajjal. Jadi sekarang abad ke-21, orang lagi berusaha membuktikan bahwa bumi itu tidak bulat. Padahal dulu abad ke-14, 15, 16, orang selama 300 tahun, orang keliling dunia naik kapal, menyabung nyawa demi membuktikan bahwa bumi itu bulat. Tetapi sekarang orang pada berlomba-lomba membuktikan bahwa bumi itu tidak bulat, saudara. Anda lihat ini adalah Freemason. Mereka ada upacaranya, mereka disumpah. Mereka masuk ke peti mati, saudara ya. Sebelum mereka ditabiskan, mereka ada 3 hari, kalau nggak salah 3 hari, saya lupa berapa jam, 3 hari 3 malam, atau 1 hari 1 malam, mereka kudu di peti mati, saudara. Itu sebelum masuk peti mati, mereka disumpah, seperti mati dan hidup kembali, gitu loh. Maksudnya begitu ya, mati dan hidup kembali. Makanya mereka masuk peti mati, tempat gelap, lalu peti mati, mereka bersumpah di situ. Ada ritual, ada strukturnya. Ini adalah sebuah organisasi, jangan katanya organisasi rahasia. Tapi sebenarnya ini nggak rahasia, saudara ya. Ini nggak rahasia, Freemason ini. Tapi karena ada ritualnya, maka dibilang ini organisasi rahasia terselubung. Ya, ada orde-ordenya kayak gereja Katolik ya. Freemason atau Illuminati ini adalah menjadi bagian dari tuduhan seluruh konspirasi teori, saudara, seluruh konspirator. 1 gereja Katolik tadi, kedua adalah Freemason, ketiga orang Yahudi, keempat komunis. Sebelumnya 1 lagi Amerika. Ya kan, tapi kan Amerika yang memproduksi konspirasi teori itu. Makanya Amerika tidak menuduh dirinya sendiri, tetapi orang-orang Islam mengkopi pelajaran dari Amerika, ya, termasuk pelajaran dari gereja, lalu dibikin bahwa Islam yang jadi jagoannya, lalu Dajjalnya ini adalah orang Yahudi dan Amerika, ya, lalu ada antikristus segala macam lah, Imam Mahdi segala macam. Mereka memerangi Nasrani dan Yahudi oleh orang Islam, dan mereka membawa-bawa Amerika sekarang dalamnya kan, karena sekutunya Eropa. Tetapi mereka tidak sebut-sebut Jerman. Mengapa? Karena Jerman selalu sekutunya orang Islam dari dulu, saudara ya. Nah, itulah lucunya begitu. Tadinya Freemason ini di sekitar abad 17 ya, pertama abad 17, adalah sekelompok tukang bangunan, tukang kayu, tukang batu, ya, yang membangun katedral. Ya, jadi katedral itu menjadi tren ya di abad itu ya, di masa medieval period, maka katedral itu menjadi tren dan banyak orang menjadi kaya raya gara-gara bangun jadi kontraktor katedral. Anda lihat gedungnya tinggi-tinggi besar-besar itu ya, dan itu dibangun dengan dana yang melimpah, mega church zaman sekarang itu ya. Dan orang-orang ini menjadi kaya, menjadi berhasil gara-gara ini. Tapi tiba-tiba katedral ini stop, nggak ada dibangun lagi, stop. Lalu orang-orang ini kan nganggur, bingung kan? Mereka mau kerja ini nggak bisa, kerja itu nggak bisa, apa segala macam. Akhirnya mereka bikin satu organisasi, Freemasonry, yaitu dari free dan masons, ya. Artinya pekerja bebas, ya, pekerja bebas. Free dan masons, stone masons, wood masons, segala macam itu ya. With the decline of cathedral buildings, some lodge of operative working masons began to accept honorary members to bolster their declining membership. Ya mulai ya. Lalu kemudian mereka diajari disiplin bekerja, bagaimana bisa survive, maka mereka diajari disiplin moral, bagaimana mereka dikasih prinsip-prinsip kehidupan yang kuat. Ya, kalau kamu ikutin aturan kita, nanti kamu tak orbitkan pelan-pelan. Tadinya mereka hanya tukang kayu, tukang batu, saudara. Lama-lama yang masuk ke dalamnya, karena mereka kemudian berhasil,
Akhirnya mereka sukses ya, jadi pemborong, jadi kontraktor kan. Terus mereka mulai kuasain lawyer, ya kan? Lalu mereka kuasai dunia kedokteran. Lalu mereka kuasai, kenapa anggota ini dipromosikan? Saya nggak bisa sekolah, ini anak pintar, tak sekolahin ya. Tapi kamu nanti berbakti sama saya dan sama kami. Oh, kamu lawyer, tak sekolahin ya. Saat kamu mau sekolah di mana, pokoknya bisa. Oh, ini orang ini maunya apa? Akhirnya banyak, nggak cuman tukang kayu, tukang batu, saudara. Nggak cuman kontraktor, teknik sipil gitu ya, enggak. Tapi ada dokter, lawyer, seniman, artis, ada di dalam ini, saudara. Salah satunya teman saya, teman Yahudi saya ya. Dia seorang pemain piano. Dia dulu jatuh miskin, kemudian dia menjadi anggota Freemason ini. Dan diangkat, dibantu, saudara ya. Jadi mereka ada semangat untuk saling membantu, kayak komunitas kita. Ini kan saling membantu komunitas kita. Kalau kamu punya moral yang baik, kalau kamu taat, kalau kamu setia, kita kasih kamu peluang ya supaya kamu bisa bekerja. Bahkan kamu hidupnya di sini dijamin. Di dalam komunitas kita tidak boleh ada yang kelaparan, nggak punya beras. Apalagi nggak bisa bayar sekolah. Itu contohnya begitu ya. Nah, mereka itu rata-rata anti agama, saudara. Karena mereka kritis. Mereka mempertanyakan agama itu kurang ajar sekali, memanipulasi umat ya dengan surga neraka, perpuluhan, apa segala macam, tujuannya buat memperkaya pendetanya, saudara. Makanya mereka anti agama, ya kan? Kayak saya kan anti agama kan, karena jengkel kan. Kalau kita mah kalau begitu tahu ini pendeta pakai jam tangan mewah, tinggalin ini pendeta biadab, biadab, laknat, laknatullah. Lihat Judeo Masonik, saudara ya. Nah, inilah kemudian orang-orang Yahudi bergabung dengan orang-orang Freemason ini karena mereka punya nilai-nilai yang sama, disiplin, rajin bekerja, kejujuran, kesetiaan. Itu adalah nilai-nilai Yahudi banget, saudara ya. Apa kepada proses oriented, prosesnya harus benar. Kamu tidak boleh kerja asal-asalan. Ya, proses oriented, saudara ya, bukan result oriented. Makanya orang kapitalis nggak cocok jadi anggota Freemason. Makanya orang Amerika itu benci banget sama Freemason, saudara ya. Tetapi Presiden Amerika banyak yang jebolan Freemason. Karena Freemason ini tadinya di Inggris, ya dari Inggris. Jadi dia punya struktur yang luar biasa sekali, mirip Vatikan. Mereka punya ordo-ordo lagi di dalam, di bawahnya, saudara ya. Ada bagian-bagiannya lagi masing-masing. Kita nggak ada waktu. Termasuk Judeo-Masonic ini, saudara ya, adalah sebuah Judeo-Masonic konspirasi, adalah antisemitik dan anti-Masonic konspirasi, ya karena di dalamnya adalah koalisi Yahudi dengan Freemasons. Gara-gara Judeo-Masonic ini, ya dihembuskan dari Rusia, saudara. Zamannya pogrom. Dihajarkan, kemudian dokumen treaty-nya itu dibongkar, hasilnya 6 juta orang Yahudi pun endingnya nggak secepat itu. Tetapi endingnya akhirnya 6 juta orang. Tapi dimulai dari Black Death, tadi ya, dari Black Death yang sumur diracun. Yahudi itu penyihir, makan bayi, penyihir, suka bunuh orang, suka minum darah. Kemudian dari semua itu dibangunlah, oh ternyata Freemason ini sama Yahudi identik. Lalu Judeo-Masonic ini konspirasi teori merge two older strains of conspiracy claims. Masonic konspirasi sendiri, dan antisemitik konspirasi. Wah, itu serem ya saudara ya. Itu nanti ada namanya Protocols of the Elders of Science, Zionism ini saudara ya. Kalau Anda melihat ya mengenai semua teori-teori konspirasi tadi kita utama tadi nih ya, dari mulai vaksin, ya, sertifikat, segala macam ini ya, Bill Gates. Kalau kamu masih berpikir ngalar-ngalar kemana-mana, menduga-duga, maka ada yang salah dengan otakmu, saudara. Kamu tidak berpikir yang realistis. Kamu itu berdelusi. Itulah asal-usulnya agama, saudara. Asal-usulnya agama berasal dari konspirasi teori. Ya, teori konspirasi teori apa? Bahwa ada kekuatan dari iblis yang akan menghancurkan dunia. Kekuatan jahat. Itulah asal usulnya dari konspirasi teori agama. Maka kemudian kita perlu agama. Nah itu sama dengan orang Kristen yang takut dengan produknya PNG. Dulu kan saya juga begitu ya kan. Takut Protect and Gamble itu dong. Nggak berani pakai pentin, nggak berani pakai barang-barang. Oh ini konspirasi teori ini. Ini nanti gereja setan ini.
Gerejanya Mongol, lihat tuh Mongol stres itu panglimanya gereja setan. Saya mah kalau panglima gereja setan kayak Mongol, mas saya pengen ikut gereja setan, saudara, lucu, saudara. Saya pengen setuju, iya kan? Kalau panglima gereja setan kayak Mongol stres, saya mau ikut gereja setan, saudara, lucu, saudara, kindak-kinuk. Khotbahnya begitu kan. Katanya gereja setan bagi-bagi susu, bagi-bagi sembako, bagi-bagi duit. Saya mah mau, saudara. Anda dikasih uang, kata Mongol kan, dikasih uang. Saudara-saudara, gua selama jadi panglima gereja setan, tiap hari gua ngantongin 5 juta. Gua tanya saudara, saya juga mau, saudara. Saudara-saudara, sejak saya jadi anggota pendeta Gilbert, saudara, setiap bulan duit saya 5 juta pindah ke kantongnya Gilbert. Wah, ya itu, saudara. Anda kebayang nggak? Itulah konspirasi teori, saudara. Nuduh gereja setan. Saya tak kasih tahu ya, berapa banyak korbannya gereja setan. Ada berapa banyak korbannya gereja setan di Indonesia, saudara. Sehingga Anda ketakutan dengan gereja setan. Apakah gereja setan pernah nutup gereja? Tidak pernah. Orang Islam sering nutup gereja. Nah, itu bagian dari konspirasi, otak yang nggak waras. Ya kan? Agama itu bagian dari konspirasi, saudara. Agama itu tukang bikin konspirasi. Makanya kebencian kepada orang Yahudi itu didasari oleh agama, Islam dengan Kristen. Karena Kristen dari dogmanya, bukan dari kitab sucinya loh. Karena kitab sucinya mengajarkannya beda, tapi pendetanya edan. Ajarinya beda lagi. Kalau Islam, karena ada di dalam kitab sucinya, untuk membenci orang Yahudi. Itu konspirasi teori, saudara. Nah, saudara, lalu Anda ketakutan. Ya kan? Hidupnya ketakutan kayak saya dulu ketakutan ya saudara ya. Takut belajar komputer, takut belajar matematika. Saudara, saya dari SD sampai SMP kelas 3, ya matematika saya selalu tertinggi di sekolah, saudara. Di sekolah itu. Di sekolah itu ada kelas, misalnya saya kelas 6, A, B, C, D. Waktu SMP juga sama ya, kelas 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 4 kelas ya. Saya selalu tertinggi nomornya, matematika saya di situ, saudara ya. Tapi begitu saya mendengar pelajaran tentang antikristus, saya takut dengan matematika, saya takut dengan komputer. Saya takut saya nanti salah satu dari antikris itu. Saya lupa bahwa antikris itu berasal dari orang Kristen yang murtad jadi Islam, dan dia, apa saudara, turunan Muhammad. Waktu itu saya nggak tahu, kalau sekarang saya nggak takut lagi, saudara ya. Antikris itu adalah orang yang menolak Bapa dan Anak, kayak Islam itu ya, ya kan? Sesungguhnya Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, kata Islam. Tetapi Yesus berkata, Allah adalah Bapaknya, dan Yesus adalah anak Allah. Nah, 1 Yohanes 2 berkata, antikris itu tidak mengakui Bapa dan Anak. Ya kan? Jadi kalau Anda tanya antikris, apakah gereja Katolik antikristus, saudara? Ya, dengan penjelasan tadi ya. 1, apakah gereja Katolik adalah antikristus? Tidak, saudara. Karena gereja Katolik berdiri dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Lalu anti Bapa dan Anaknya di mana? Ya kan? Jadi gereja Katolik bukan anti Kristus. 2, apakah Uni Eropa adalah anti Kristus? Eropa itu tidak anti gereja, saudara ya. Eropa itu tidak pernah nutupin gereja. Masjid dilarang berdiri banyak. Dan Eropa menolak Islam. Ya sekarang ya. Justru menolak Islam. Apalagi siapa lagi tuduh saudara antikristus? Orang Yahudi. Apakah orang Yahudi anti Kristus? Tidak, saudara. Orang Yahudi lagi nunggu-nunggu Kristus. Orang Yahudi sedang menunggu Kristus, ya kan, atau Mesias kan? Sudah dijelasin ya. Mesiasnya bukan yang Trinitas, bukan ya. 4. Lalu siapakah anti Kristus? Ya Islam. Karena Islam menolak Bapa dan Anak. Ya. Antikris. Bapa, Anak. Pendusta itu ya, si pendusta. Ya, siapakah pendusta itu? Bukankah dia menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa dan Anak. Itu antikristus. Orang Yahudi, loh, ini justru yang nulis orang Yahudi. Yohanes kan orang Yahudi, saudara. Orang Yahudi percaya Bapa dan Anak. Orang Yahudi berkata bahwa kami adalah anak-anak Allah. Ya, orang Islam lah yang menyangkal Bapa dan Anak. Nah, itu pertanyaan pertama kan, siapa antikristus ya? Lalu yang kedua, saudara, perlukah kita takut dengan semua
konspirasi-konspirasi yang disebut oleh Dharma Parongkun, oh itu nanti ya ada iklim global begini, itu sengaja dibuat oleh Amerika, dibuat oleh Freemason, oleh oknum tertentu, virus apa segala macam, lalu Anda mulai ketakutan. Si Dharma Parongkun ini berusaha nakut-nakuti Anda, saudara ya, supaya untuk menunjukkan bahwa dia adalah pinter. Mungkin saya nggak tahu motifnya dia apa. Motifnya dia karena kebodohan atau hanya untuk menunjukkan bahwa dia pinter. Tapi saya kasih tahu itu bodoh. Otaknya itu penuh dengan waham. Wahyu 6 ya. Ini kuda putih ya, saudara ya. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepada digantungkan sebuah mahkota. Lihat ya, ayat kedua ini kata bau ya, menggunakan bau. Anda lihat di dalam Wahyu 6 ya, ayat 2 ya. Ini lihat di Septuaginta, tokson ya. Anda akan melihat kata tokson ya, saudara ya. Tokson ini adalah bau, busur. Tetapi tokson ini akan dengan kata toksik, saudara kan, racun. Jadi sebenarnya ya kata tokson ini yang dimaksud di dalam Wahyu 6 ini akan sama ya dengan tokson yang ada di dalam Kejadian. Busurku, Kejadian 9 ayat 13. Busurku kutaruh di awan, ya, Kejadian 9 ayat 13. Lihat Septuaginta lagi ya, Kejadian 9 ayat 13. Ya, the tokson. Ya kan sama kan? Kejadian 9 ayat 13. Jadi, beberapa orang, teolog-teolog, termasuk grupnya konspirasi teori, mengatakan bahwa tokson yang kuda putih itu adalah racun, toksik. Tokson, toksik, boleh ya saudara, bisa. Lalu ini sama dengan vaksin, dia bilang ya. Makanya jangan divaksin, vaksin itu adalah bagian dari tokson, toksik. Ya, sehingga mereka tidak mau disuntik, tidak mau divaksin. Itu dasarnya, asal usulnya. Lalu saya bilang, Wahyu 6 ayat 2 itu sedang merujuk kepada Kejadian 9 ayat 13, tokson, busur. Yaitu pelangi, saudara. Ya, kuda putih ini membawa pelangi, saudara. Ada damai. Jadi 2024 ini adalah damai di seluruh dunia. 2024 ini akan menjadi damai di seluruh dunia, saudara. Seluruh dunia akan damai, aman, tenang. Lihat, seluruh negara-negara Arab sudah bersahabat dengan Israel, kecuali Iran, Hizbullah, ya kan, Hamas, Indonesia. Salahnya sendiri. Ya, saudara ya. Wahyu 13. Lihat, selalu tangan kanan, saudara. Ya, atau pada dahi. Bahwa tanda 666 itu ada tangan kanan atau tangan dahinya. Dan ini adalah sebuah penjumlahan bilangan. Apakah vaksin sebuah penjumlahan bilangan? Bukan, saudara. Jadi jangan terpengaruh dengan konspirasi teori. Anda yang masih otaknya konspirasi teori, saya yakin otakmu kotor, saudara. Otakmu nggak lurus. Percayalah rancangan Tuhan yang sempurna dalam hidupmu. Percayalah bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu kalau kamu mengasihi Dia, Tuhan Yesus Kristus, dengan sungguh-sungguh hatimu, saudara. Jangan takut, saudara. Nggak usah ikut-ikutan konspirasi, malah kamu tambah stres. Nanti kamu nggak niat kerja, kamu nggak niat sekolah kayak saya dulu. Lakukan yang terbaik setiap hari, bekerja yang terbaik, saudara. Jangan takut selama kamu tidak menyangkal Tuhan Yesus sebagai Tuhanmu. Jangan kamu sangkal